Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elina. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara dan ketahanan nasional serta bela negara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau National Outlook bangsa Indonesia sebagai wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, dan tanggap indrawi. Sedangkan Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua dan dua samudra. Jadi dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya atau lingkungan sebagai negara dengan sebuah aspek kehidupan yang beragam. Diri yang dimaksud di sini yaitu diri bangsa Indonesia sendiri, serta Nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Tujuan wawasan Nusantara terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Tujuan internalnya yaitu menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional. Sedangkan tujuan eksternalnya yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana amanah UUD 1945. Pengertian ketahanan bangsa. Ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih dan tidak mengenal menyerah. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Jadi ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, ikut dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan, keuletan, dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, hambatan, gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun luar, yang langsung maupun tidak langsung yang dapat mengancam perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Terdapat tiga pengertian ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, yaitu ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan negara. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan, yaitu metode atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan negara dan sebuah pendekatan yang integral dalam membangun atau memecahkan masalah. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai kondisi, artinya suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi sehingga mampu menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bagi keberlangsungan hidup negara dan bangsa. Pentingnya ketahanan nasional bagi suatu negara. Ketahanan nasional itu perlu supaya tujuan negara yang ingin dicapai terhindar dari gangguan dan hambatan. Gangguan dan hambatan tersebut bisa dalam bentuk masalah internal dan eksternal suatu bangsa yang dihadapi. Asas-asas ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama, 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar. Kedua, asas kekeluargaan, mengandung keadilan, kearifan, kesamaan, kebersamaan, gotong royong, tegang rasa, dan tanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan keluar. Mawas ke dalam bertujuan agar kehidupan nasional berdasarkan kemandirian yang proporsional mampu meningkatkan kualitas derajat bangsa yang ulet dan tangguh. Sedangkan mawas keluar bertujuan untuk mengantisipasi, mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri, menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional.
Sifat-sifat ketahanan nasional antara lain mandiri, dinamis, manunggal, wibawa, dan konsultasi serta kerjasama. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep Astagata dalam konteks ketahanan nasional bangsa Indonesia. Secara etimologi terminologi, Astagata terdiri dari dua kata, yakni asta dan gata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asta artinya bentuk terikat 8 dan gata artinya wujud, sudut pandang atau aspek. Maka secara harfiah, Astagata berarti 8 aspek atau sudut pandang yang terikat satu sama lain. Konsep Astagata mencakup dua bagian besar, gatra yakni trigatra atau 3 gatra dan pancagatra atau 5 gatra. Trigatra memiliki aspek hidup alamiah yang terdiri atas 1. Posisi dan lokasi geografi negara, 2. Keadaan dan kekayaan alam, 3. Keadaan kemampuan penduduk. Sedangkan pancagatra memiliki aspek sosial kemasyarakatan yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional berdimensi terdiri dari ketahanan sosial, ketahanan budaya, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ideologi. Sedangkan ketahanan nasional berlapis terdiri dari ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai ke kawasan Indo-Cina, kecuali Indonesia, karena Indonesia memiliki ketahanan nasional, khususnya pada aspek ideologi. Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD dilanjutkan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional dengan dimunculkannya istilah kekuatan bangsa. Pada tahun 1969, lahirnya istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Pada tahun 1972, menjadi ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Selanjutnya pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Perkembangan selanjutnya, rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN 1978 sebagai hasil ketetapan MPR, yakni dimulai pada GBHN 1972, GBHN 1978 sampai GBHN 1998. Selanjutnya, kita akan membahas tentang esensi dan urgensi bela negara. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Alasan wajib bela negara yaitu yang pertama, kemerdekaan atau kedaulatan negara dan bangsa dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan bagian utama yang harus atau wajib dipertahankan oleh setiap warga negara atau institusi. 2. Mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur merupakan upaya setiap warga negara atau institusi. 3. Fungsi pemerintahan negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa
dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Bela negara untuk mencapai tujuan nasional yaitu pertama, keamanan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Kesejahteraan, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ketiga, ketertiban dunia, yaitu kemerdekaan dan perdamaian abadi. Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. 2. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian secara profesi. 3. Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan UU. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran warga negara dalam bela negara Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2002 yaitu pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai profesi. Keikutsertaan warga negara dalam bela negara dapat berbentuk fisik dan non-fisik. Berbentuk fisik dengan cara memangkul senjata, sedangkan non-fisik dengan cara mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Bela negara juga bertujuan untuk mempertahankan negara dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman yaitu usaha yang hendak merusak NKRI atau merombak kebijaksanaan, yaitu seperti invasi, teroris, separatis. Tantangan yaitu usaha yang menggugah kemampuan seperti kemiskinan, kebodohan. Hambatan yaitu usaha yang melemahkan atau menghalangi yang berasal dari dalam negeri seperti isu pecah belah, provokatif, sedangkan gangguan yaitu hambatan dari luar negeri seperti boikot dan budaya asing. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.